Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan dua orang teman saya akan sedikit memaparkan materi tentang pengantar ilmu filsafat. Sebelumnya kami perkenalkan, saya Mila Nurul Aini dengan NIM 4219019 dan dua teman saya yaitu satu Dede Masrohin dengan NIM 421902022 dan satunya lagi teman saya Ismalia Safitri dengan NIM 4219023. Ya, di sini kami akan memaparkan pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi filsafat ilmu. Yang kedua, cabang-cabang filsafat ilmu. Yang ketiga, metode ilmiah. Yang keempat, posisi filsafat ilmu. Posisi filsafat dalam ilmu. Ya, sebelumnya definisi filsafat ilmu. Menurut bahasa, secara ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya ontos atau artinya ada, dan logos yaitu menjadi ilmu. Jadi, secara ontologi definisi filsafat ilmu yaitu ilmu tentang yang ada. Menurut istilah, ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan yang ada, ultimate atau reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Kemudian, filsafat ilmu secara epistemologi. Epistemologi berarti pengetahuan atau logos itu berarti pemikiran atau ilmu. Disebut teori pengetahuan yang secara mendasar menelaah karakteristik dan macam-macam pengetahuan, bagaimana hubungan pengetahuan dengan kebenaran dan bagaimana atau dengan cara apa kita dapat mengetahui. Kemudian, secara aksiologi. Filsafat ilmu secara aksiologi itu berasal dari kata aksios dan artinya bermanfaat, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi yang dapat dipahami yaitu aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Kemudian yang kedua, cabang-cabang filsafat ilmu. Cabang-cabang filsafat ilmu itu ada beberapa macam, yaitu menurut filsafat tentang pengetahuan yang berisi epistemologi, yang kedua logika, dan yang ketiga kritik ilmu. Filsafat yang kedua adalah filsafat yang kenyataannya menyeluruh, yaitu metafisika umum, metafisika khusus, dan teologi metafisika, antropologi, dan kosmologi. Yang ketiga, filsafat tentang tindakan, etika, estetika, dan selanjutnya yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat menurut Delianggi, filsafat dibagi menjadi 7. Yang pertama, metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Berdasarkan pembagian cabang filsafat itu, dapat disimpulkan bahwa tampak demikian secara luas dalam bidang filsafat manapun, padahal cabang-cabang tersebut masih dapat diperinci lagi menjadi ranting-ranting dan sebagiannya. Hal ini kembali pada ciri filsafat bahwa ia bersifat umum atau universal atau ultimate. Jadi ilmu apapun difinalkan dengan pembahasan fundamen atau filosofis dari ilmu yang disiplin itu. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa filsafat harus diajarkan paling akhir, karena mengenal dan menyadari permasalahan filosofis dari ilmu yang sedang dipelajari membuat kita lebih terarah dalam memahaminya. Saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Ilmu-ilmu yang terus berkembang itu dapat dibedakan dari aspek objek formalnya. Setiap ilmu mempunyai objek formal yang khas. Aristoteles berpendapat bahwa masing-masing objek formal diteliti dan dikaji menurut metode yang berbeda. Maka objek dan metode mempunyai hubungan yang erat. Hubungan erat seperti ini juga terdapat pada teori dan logika. Teori ialah uraian sistemis metodis mengenai aspek ilmiah tertentu, sedangkan logika adalah seluruh jalan pikiran terperinci yang menghasilkan teori tersebut. Ini berarti setiap disiplin ilmu mempunyai logikanya sendiri.
A. Beberapa unsur umum dalam subjek. Yang pertama, bertanya, ragu, dan kritis. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, intuitif, konkret, dan konseptual abstrak. Yang keempat, reflektif, observasi, deskriptif, dan eksperimen. B. Beberapa unsur metode umum. Yang pertama, aksioma. Yang kedua, definisi. Yang ketiga, pembagian. Yang keempat, hipotesa. Yang kelima, analogis. Yang keenam, komparatif. Yang ketujuh, pembuktian. Dan yang kedelapan, verifikasi. Situasi ilmiah yang berbeda. 1. Metode penelitian inventif, yaitu jalan tertentu untuk mendasari atau untuk memperluas ilmiah. 2. Metode pembicaraan edukatif, yaitu jalan tertentu untuk mengejar dan mempelajari teori ilmu yang sudah terbentuk. D. 2 pendekatan yang fundamental. 1. Metode historis elektif eliminatif, yaitu dipelajari aliran-aliran dan teori-teori pada bidang tertentu yang muncul sepanjang sejarah. Dengan membandingkan dan menganalisisnya, mereka disaring sampai tersisa teori yang dianggap paling memuaskan. 2. Metode sistematis. Dalam dialog dengan aliran dan teori lain secara sistematis, metode dibangun teori yang meliputi semua segi dan soal pada bidang penelitian. E. 2 pengarahan penelitian yang fundamental. 1. Metode a posteriori atau kritis. 2. Metode a priori spekulatif. Posisi filsafat dalam ilmu. Ilmu sebenarnya salah satu bentuk transformasi pemikiran filsafat. Proses berpikir filsafat manusia sendiri tak pernah berhenti. Bahkan, realitas yang menjadi kajiannya semakin bertambah seiring perkembangan kehidupan. Filsafat juga dapat mengkaji hasil pemikiran filsafat, yaitu ilmu. Dengan kata lain, ilmu menjadi salah satu realitas atau objek yang tak luput dari pemikiran filsafat. Kajian terhadap ilmu ini yang disebut filsafat ilmu. Proses transformasi pemikiran berjalan tanpa berkesudahan. Semakin mendalam dan kritis, kajian filsafat manusia akan membuat ilmu semakin berkembang, karena semakin banyak objek realitas yang dikaji. Dengan demikian, sebagai dasar pengembangan ilmu dan sekaligus sebagai dasar pengarahan ilmu agar tetap pada jalur hakikatnya, yaitu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat. Ibarat sebuah pohon, filsafat adalah akar dan ilmu adalah cabang-cabangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.